terlahirnya tuh biasanya keadaan sakit dulu terus baru tumbuh tuh rambut gimbal tuh. Yang pertama si anak ini harus minta. Mikirnya Sinta Dewi kan kayak dia udah duitnya banyak terus Raja pasti ganteng. Karena dianya nggak mau, dia punya kayak siasat gitu. Jadi dia minta dibuatin kayak sumur gitu. Tapi harus si Raja Kijangnya itu keturunannya si Sinta Dewi ini akan berambut gimbal. Omong-omongnya kayak gitu. Halo, kembali lagi di podcastnya Vokasia. Kami hadir kembali untuk menghibur teman-teman vocationers di rumah. Dan sekarang kita nggak sendirian, tentunya ada Ayu. Hai. Boleh kenalan dulu gak Yu? Dari nama, terus apa ya? Nama, asal, terus makanan favorit, minuman favorit. Waduh, lengkap banget. Udah Kayak menu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Anandida Dwisda Dewi, dipanggilnya Ayu. Asal aku dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Terus apa lagi nih? Makanan beneran nih? Iya, boleh. Apa ya Hobi, makanan? cita-cita. Boleh biar teman-teman semua tahu. Makanan seafood sih, paling suka sih. Oh, berarti tipe orang yang nggak alergi ya? Alergi seafood? Enggak sih. Kayak udang kan, bisa kan orang-orang kan banyak yang alergi udang gitu, itu enggak? Enggak sih, aman-aman aja. Alergi seafood kalau nggak berduit ya? Iya, bener. Nggak bisa. Nggak bisa beli seafood. Iya, nggak bisa makan. Terus? Apa lagi? minuman favorit? Apa ya sekarang? Sebenarnya tuh suka minuman kayak boba-boba gitu kan. Cuman kemarin semakin kesini tuh ada asam lambung gitu. Jadi udah ngurangin. Ngaruh. Kayak misalkan nggak tahu kenapa kalau minum minuman manis tuh sekarang kayak ada dahaknya aja gitu di sini. Jadi kayak pengen muntah. Nyangkut gitu ya? Iya, benar. Tapi Jadi juga kayak nggak boleh banyak-banyak tuh ya minuman manis. Karena sekarang banyak banget kasus diabetes di anak-anak muda yang minuman manis terus. Terus apa hobinya sekarang? Ayu lagi sibuk apa? Lagi sibuk podcast sih. Iya, lagi sibuk podcast betul. Iya, episode pertama. Enggak salah. Iya. Siapa tahu habis ini masuk podcast Deddy Gomes. Setuju. Untuk Om Deddy ya boleh ya. Iya, kontak di sini. Di sini di bawah ini. Oh, di sini. Di Vokasia. Iya. Serius lagi sibuk Ajak apa? collab. Lagi sibuk apa? Lagi sibuk magang sih di Vokasia. Lagi ngerjain beberapa project dari tim Vok English, ada dari Vokasia, dari mana lagi ya? Banyak sih. Berarti dari divisi apa tuh? Divisi graphic design. Iya. Berarti buat kayak apa namanya? Tentang buat ngedesain kalau misalnya ada project-project itu baru ini ya. Iya. Apa sih suka dan dukanya? Suka dukanya. Sukanya buat nambah Portfolio. Iya, portofolio. Terus habis itu apa ya? Kalau di kampus kan memang kalau kita ngerjain sebuah desain itu berdasarkan dari tugas saja kan. Kalau dari sini kan langsung terjun ke dunia apa ya? Bisnis atau langsung ya pokoknya ke dunia kerja gitu. Beda sih. Jadi aku explore ke banyak hal kayak misalkan dari awal konsepin sampai ke hasil jadinya tuh benar-benar aku sendiri. Cuman ada bantuan dari mentor juga sih kayak gimana bagusnya atau ada revisi-revisi apa nambahnya gitu. Terus bikin logo juga. Iya, bukan sekedar logo yang buat jadiin tugas tapi beneran yang logo gitu bener, ya. masih on progress sih, belum jadi. Terus dukanya pasti ada dong. Nyampe sakit nih. Aduh. Iya, suaranya masih gini. Cepet sembuh ya. Iya, makasih loh. Terus gimana? Dukanya berarti karena sering banyak revisian. Iya, banyak revisian. Kalau enggak kayak kebanyakan ini sih karena graphic design di Vokasia kan terbatas ya. Cuma 2 doang yang MSIB. Terus jadinya kerjaannya tuh numpuk gitu. Begitu. Tapi biasanya gimana caranya? Kan ini numpuk banget ya. Itu gimana cara buat ngebagi-bagiinnya? Cara ngebagiinnya ada ini apa ya? Dari mentor aja juga udah apa ya? Udah dikasih job desk sendiri-sendiri gitu. Iya, kayak ZZ apa, akunya apa gitu. Oke. Terus tadi aku tuh sempat dengar tadi katanya Ayu dari Jawa Tengah, Banjarnegara, betul? Iya, betul. Nah, boleh diceritain gak sih kira-kira hal apa aja sih yang ada di Banjarnegara
tapi tuh di sini tuh gak ada gitu, di Jakarta ini gak ada, dan sebaliknya. Apa ya yang nggak ada? Banyak kali ya. Yang pertama yang nggak ada mungkin wisata alamnya sih. Oh, Iya betul. benar. Terus suhunya juga pasti beda kan. Di sana panas sih panas, cuman nggak yang terlalu panas banget gitu. Masih ada udara sejuk-sejuk kayak pakai AC gitu. Masa sih? Iya. Walaupun tarik matahari? Kalau di daerah Diengnya sih itu. Oh iya, itu nggak usah ditanya lagi Iya ya guys. bener. Cuman kalau di tempatku pagi-pagi tuh masih ada embun gitu. Cuman ya nggak setiap hari. Setiap Cuman hari. masih sejuk aja gitu. Terus kalau misalnya yang ada di sini tapi nggak ada di sana? Yang nggak ada di sini mandang. Nggak ada di sana. Betul. Aku ada di Bekasi ya, di kampung. Nanti kalau mau cari aku nggak bercanda. Terus habis itu gimana beneran nih? Apa ya yang nggak ada? Yang nggak ada, yang ada di sini tapi nggak ada di sana. Kereta sih. Kereta. Iya Kereta nggak api, ada. Semuanya jenis kereta nggak ada juga. MRT. Adanya rel doang sih. Serius, berarti itu kayak dari zaman penjajahan ya? Bener-bener. Beneran ada tapi? Ada. Stasiunnya juga ada. Oh Cuman iya, namanya stasiun apa kalau boleh tahu? nggak Nggak ngerti tahu ya? juga. Nggak terbentuk itu. Oh iya. Nggak. Tapi berarti itu udah jadi bangunan terbengkalai dong? Sebenarnya malah jadi ada tempat buat ini sih orang jualan kafe gitu. Oh iya. Cuman gimana ya bentukannya? Aku juga bingung lagi. Kayak Itu vintage bangunan lama ya? cuman udah agak ada yang runtuh, ada yang Aduh. masih sih. Cuman kayaknya emang udah nggak kepake. Cuman ada isu-isu di mana katanya mau dioperasikan kembali. Cuman ya nggak tahu bisa atau enggak. Karena iya, rel kereta apinya itu kan juga kadang lahan milik PT Kereta Apinya itu juga dipakai sama rumah-rumah warga kan. Jadi kan apa sih ya harus bukan digusur apa ya biar Direlokasi. Iya benar itu. Rumah warganya ini. Masih rencana sih, cuman nggak tahu bener atau enggak. Tuh. Gitu. Dan kalau misalnya di Jawa tuh lebih identik sama budaya ya. Kadang kan kalau misalnya budaya tuh masih kental banget kalau di Jawa tuh. Boleh cerita dong kayak budaya di Banjarnegara tuh ada apa aja sih yuk? Budaya di Banjarnegara. Festival sebenarnya banyak banget sih festival di Banjarnegara. Tepatnya di Dieng ya. Aku cari tempat yang orang-orang mungkin lebih tahu. Iya. Betul. Jadi di Dieng itu ada festival pemotongan anak berambut gimbal tuh. Gimana tuh maksudnya? Jadi di Dieng itu tuh banyak anak-anak yang berambut gimbal. Itu tuh biasanya mereka tuh terlahirnya tuh biasanya keadaan sakit dulu terus baru tumbuh tuh rambut gimbal tuh. Nah, katanya itu yang rambut gimbal ini bisa dipotong cuman nggak asal-asalan tuh. Jadi nggak boleh main asal potong iya, gitu? nggak boleh ke barbershop gitu. Iya, nggak boleh. Ke salon, Iya, nggak boleh. potong ini ya, himekat gitu Iya, nggak boleh. Nggak boleh, ntar sakit. Ntar Nggak boleh ya? ada, ibaratnya ada hal buruk terjadi gitu takutnya. Terus kira-kira harus kayak gimana? Jadi di setiap bulan suro, aku nggak tahu tepatnya tanggal berapa, 1 suro kah atau berapa, itu bakal diadakan ritual bareng gitu anak-anak berambut gimbal. Cuman ada syaratnya. Yang pertama si anak ini harus minta apa tuh? Minta dipotong rambutnya kalau nggak salah. Iya, atas kemauan sendiri. Dan biasanya anak ini yang lucunya lagi tuh mereka akan minta sesuatu. Nah, minta sesuatunya itu harus dikabulkan. Minta apa aja tuh? Nah, ada yang pernah dia minta kambing, ada yang pernah minta jeruk 1 kilo gitu-gitu, atau sepeda gampang ya. gitu. Kirain mau minta Fortuner gitu. Ya, itu Atau ntar kosan 10 pintu. ntar gimana dong? Susah Siapa ya? yang iuran dong? Iya, iuran. Mama, aku nanti minta mobil 10 ya. Oke nak, besok ya mama belikan 10 mobil. Kalau nggak 20. Tapi kalau kayak gitu yang mengabulkan tuh pihak keluarga kah atau gimana? Atau orang tuanya kah apa gimana? Iya, orang tua mungkin dibantu pemerintah juga, aku kurang tahu sih. Iya, Berarti biasanya gitu. kalau misalnya tidak terpenuhi gitu, itu nggak bisa?
Setauku sih iya harus terpenuhi, si anaknya itu harus minta dulu, terus habis itu juga rangkaiannya nggak cuma langsung dipotong, kayak ntar ada mandi sucinya, aku kurang tahu namanya apa. Terus nanti dilarung juga itu hasil pemotongannya. Terus nanti ada upacara apa lagi. Nah itu tuh kadang bisa kamu tonton nanti di festival Dieng Kultur Festival namanya, itu kadang biasanya di bulan Agustus kalau nggak salah. Tuh kita bisa lihat proses pemotongan Oh rambut berarti itu gimbalnya. terbuka untuk umum ya? Iya. Gratis? Setahu bayar deh. Bayar ya? Iya, DCF tuh bayar. Cuman DCF gak isinya bukan cuma pemotongan rambut gimbal aja, cuman ada apa lagi ya? Lampion. Itu bagus itu banget kan, sering kayak banget lewat FYP, film sampai kayak Tenglit. udah aku save. Kayaknya kalau misalnya someday aku ke mana? Dieng. Kayaknya harus ngelakuin ini deh. Iya bener-bener. Cuman emang kadang tuh kalau lagi di acara itu bakal ini turun salju-saljuan gitu. Karena Salju. beneran. Karena Bohongan jadi tapi. es. Enggak, karena beneran -1. Iya, -1. Sedingin itu. Salju beneran yang turun dari langit? Iya, cuman nggak salju yang kayak di Yang nggak kayak di Eropa ya? iya nggak bisa kita buat apa sih itu boneka salju, enggak. Kerintik-kerintik Iya gitu ya. bener. Cuman kan bentuk salju kayak di emoticon itu Iya, kan. betul, Iya betul. emang kayak gitu Kayak gitu. bentuknya. Ih, seru banget. Iya. Kayak nge-es aja gitu. Biasanya sampai bensin tuh beku gitu-gitu deh. Iya. Bener dingin gitu. Berarti kayak kalau misalkan dari warga Diengnya sendiri tuh pasti ada ininya ya? Apa Apanya? namanya? Kalau misalkan lagi musim dingin tuh pasti ada struggle-nya ya, karena Iya. dingin banget kan? Iya, kalau enggak emang udah kebiasaan gitu, Iya sih. pipinya merah aja gitu kali ya. Oh iya benar-benar Iya. kedinginan ya. Tapi kalau misalkan orang dia pindah ke Bekasi kali ya, Ya itu. agak kaget tuh, kaget banget karena polusi Sesak napas. kemana-mana. Terus juga terik banget Iya. matahari, habis hujan pun bisa langsung apa? Langsung tarik lagi. Iya benar-benar. Terus ada lagi nggak sih urban legend yang terkenal? Kan kalau misalnya di Jakarta tuh apa ya? Ada hantu Apa nih? hantu apa? Jembatan apa? Oh, Ancol, Iya, merah yang warna iya, merah itu. kan, Iya. Terus ada juga di hantu di Manggarai katanya. Oh iya, Manggarai. Itu belum stasiun Manggarai. Jangan ceritain Itu kali takut ke Manggarai nih. sebelum si stasiun ini di renov ya, mungkin dari zaman dulu. Sekarang kan udah nggak ada vibes Iya. seremnya lah ya. Sekarang udah serba canggih, udah bagus gitu. Jadi kayaknya nggak ngaruh juga sih kalau misalnya ada cerita-cerita gitu. Kalau kaitannya sih tadi sama Kawah Sikidang tuh, Kawah Sikidang belum nyampe situ, ayo kecepatan kita tarik dulu. Kan tadi bilang rambut gimbal ya, itu ada kaitannya sama Kawah Sikidang. Ini mitos ya, nggak tahu cerita asli atau enggak, tapi aku pernah dengar tuh dari aku SD. Pokoknya kan anak rambut gimbal ini katanya itu dia itu apa ya, keturunan dari Raja Kidang. Kidang itu jadi dia tuh seorang raja, badannya manusia, cuman kepalanya tuh kijang gitu. Nah, jadi ceritanya itu, jadi di Dieng kan ada kawasan namanya Kawah Sikidang. Jadi kawah, tahu kan kawah? Kawah, ya, Iya. kawah. Nah, kawah itu bisa terbentuk tuh karena mitosnya. Jadi dulu tuh ada yang namanya Sinta Dewi, kalau enggak Dewi Sinta gitu. Nah, ada Dewi Sinta itu kan memang cantik banget gitu ya. Terus dia itu udah mau dipinang sama beberapa orang gitu, tapi nggak mau karena mereka lagi Karena si Dewi- emang yang mau nikah banyak mereka. Nah, yang si Sinta Dewinya ini tuh nggak mau karena dia punya permintaan maharnya tuh besar, jadi Oh, gitu. nggak ada Belum yang belum ada bisa. menyanggupi ya. Terus Terus si Raja Kidang ini tuh menyanggupi, berarti satu-satunya diiyain sosok tuh, yang menyanggupi. iya diiyain. Nah, mikirnya Sinta Dewi kan kayak, oh dia udah duitnya banyak, terus raja pasti ganteng dong gitu. Pas lihat ternyata mukanya kijang dong. Berarti tuh dia nggak tahu ya, maksudnya Iya, nggak tahu. si sosok ini tuh seperti apa. Iya, karena dianya nggak mau, dia punya kayak siasat gitu. Jadi dia minta dibuatin kayak sumur gitu. Tapi harus si Raja Kijangnya itu yang bikin. Jadi pas lagi dibikin, udah mau jadi, dia minta tolong sama orang-orang buat apa ya, ngembaliin tanah-tanahnya tuh ke sumur. Jadi di dalam sumurnya kan ada si Raja Kidangnya itu kan. Oh, maksudnya Dikubur, iya, kubur Hidup-hidup? hidup-hidup, iya. Terus
ceritanya sih si rajanya ini kayak marah gitu. Kayak marah, akhirnya meletup lah menjadi kawah gitu. Iya, dan marah juga dia sempat bersumpah kayak keturunannya si Sinta Dewi ini akan berambut gimbal. Omong-omongnya kayak gitu. Cerita jadi mitosnya. si keluarga-keluarga yang berambut gimbal ini diyakini kalau mereka tuh turunannya si Sinta Dewi Sinta Dewi ini. Cuman ada yang bilang juga kalau ini titisannya Kiai Kolodete. Nah, Kiai Kolodete itu nikah sama Nyi siapa lah gitu. Ya, saya lupa ya. Tolong editor ini deh cari tahu, iya sekalian belajar ya. Nah, si Nyi ini istrinya. Si istrinya ini itu katanya apa ya? Ada sangkut pautnya sama Pantai Ratu Selatan. Nah, betul. Ah, iya bener ya. Tadi Iya. kita ngomong Nyi Roro Kidul, Iya. bercanda tuh kan karena emang ada awal banget. ada inilah Ada kayak apa ya, apa sih kalau bukan pembantu zaman dulu namanya bukan pembantu, iya mungkin nggak ngerti ya, pokoknya intinya ada sangkut pautnya. Dan dia tuh berambut gimbal, nah keturunannya jadi rambut gimbal. Iya, jadi banyak mitosnya itu, atau hanya sebuah mitos biar menarik gitu atau gimana aku juga nggak ngerti, cuman ya. Berarti Ayu sendiri pernah nonton dong kayak aktivitas Iya, itu? pernah. Cuman udah lupa sih SD itu kayaknya. Iya, kayaknya cuma lihat orang motong rambut aja gitu udah. Cuman ke Kawah Sikidengnya pernah, dan kalau ke sana itu karena kan dia tuh mengandung belerang ya, jadi bau. Jadi disarankan pakai masker. Dan ada ininya loh, ada telur yang direbus dari kawah itu. Katanya sih enak gitu, rasanya beda. Saking panasnya kali. Iya, jadi emang orang panas bisa banget. rebus Sampai bulbuk gitu loh, kayak air direbus gitu. Ada telur rebus. Kalau Gitu. ke kawahnya itu bayar yuk. Iya, bayar. Nah, terus ada apa lagi? Misalkan kita nyampe di sana cuma ada kawah doang, apa gimana? Banyak sih, banyak banget. Mungkin ada lagi sumur Jalatunda deh. Mungkin ada yang tahu, ada yang enggak. Sumur itu masih ada? Ada. Cuman itu sumur terbentuk karena letusan Gunung Prau atau apa gitu. Jadi kebentuk. Cuman sumurnya itu nggak bisa kita minum karena mengandung apa ya? Tembaga atau Tapi apa ada gitu. airnya? Ada. Itu besar banget, 90 meter diameternya tuh. Dalamnya tuh 100 meter lebih gitu. Cuman itu ada ininya, apa ya? Kalau kita ngelempar koin, jadi kalau kita nyampe ke tepi tuh, misalnya kan kita dari sini nih, terus ngelempar nyampe pojok, pojok tau gak sih? Tahu kan? Iya, Takutnya gak tahu lagi. tahu. Terus habis itu kalau misalkan kita nyampe, nah kita balik ke kata jala tunda. Jala itu jaring, tunda itu menunda. Jadi apa ya, ibaratnya keinginan yang tertunda bisa tercapai gitu. Keinginan kita bisa tercapai kalau kita ke situ, kalau nggak ngelempar koin itu. Jadi gitu mitosnya. Bukan mitos, apa ya? Dipercayai, iya dipercayai sama masyarakat situ tuh kayak gitu. Jadi banyak. Oh, wisatawan sana ngelempar koin Iya, ya? jangan-jangan banyak tembaganya karena orang kebanyakan ngelempar koin ya, jadi nggak bisa diminum. Iya. Yang ngejaga langsung ngerautin. Ya kan? Iya bener ya. Jangan ada jaringnya itu Iya, ya. ada jaringnya. Berarti ini sama kayak di Jogja ya, yang kalau alun-alun kidul tuh. Oh iya, yang Tahu nggak sih kalau yang ada dua pohon apa sih itu ya? Pohon beringin. Kalau kita tutup mata terus bisa melewatin. Iya. Biasanya apa aja yang kita mau bisa terkabul. pernah coba belum? Pernah, tapi Gagal. Nubruk itunya. Kok nubruk apa sih? Nabrak pohon. nggak nabrak sih, lebih ke melenceng aja gitu. Melenceng. Melenceng. Jadi kayak ya apakah ini tanda belum bisa terkabul ya? Tapi kita tidak boleh percaya itu ya teman-teman. Ya buat asik-asik Iya, aja ya. buat asik-asik aja dan menghargai apa ya Budaya. di sekitar gitu. Tapi kalau misalnya kan sekarang Ayu pindah nih ke Jakarta. Kalau misalnya di sana tuh ada nggak kayak apa ya? Kalau tadi kan Urban Ajana lebih ke budaya. Kalau misalnya lebih ke yang spooky, horor-horor gitu, kira-kira ada nggak? Spooky horor. Apa ya yang horor? Apa ya yang horor? Hidupku yang horor. Itu gue usah ditanya ya. Kita udah pasti tahu semua. Gak ngerti Karena sih dulu kalau tuh yang horor. kita waktu zaman
gue SD tuh ada mitos nenek gayung sama kakek gayung. Itu kira-kira sampai Banjarnegara gak? Iya ada sih. Serius? Itu emang dijadiin ini ya sih film. Film. Nah tapi Iya. sebelum itu tuh ada kayak mitosnya kalau misalnya si nenek gayung ini bakalan datang ke rumah-rumah kita buat nanyain, gue lupa deh, pokoknya nanti nanyain kalau kita jawab apa, nanti tuh sama dia bakal disesatin apa gimana gitu. Dan itu tuh bener-bener apa ya, menggelora banget Menggelora. Jadi anak-anak pada takut pada ya. takut. Kalau di tempatku bukan nenek gayung Apa namanya, tuh? lampor. Oh Iya, lampor. Itu dari sana? Enggak sih, enggak dari sana. Dari Cuman daerah Jawa lah ya? iya kayaknya deh ya, dari lampor. Jadi kalau maghrib langsung harus pulang gitu. Ada lampor nanti culik lampor gitu. Jadi Itu langsung pada katanya pulang. keranda terbang ya? Lampor itu? Emang iya? Serius? Kok aku? Serius. Oh iya. Iya, deh. film Oh, itu jadi kayak ada pesawat film terbang gitu. Jadi tuh kayak orang katanya, iya pokoknya di situ kayak ada isinya ya, tapi ya nggak tahu, gue nggak nonton Ada filmnya sih, tapi ada filmnya. filmnya. Aduh. Dan kaget ternyata lampor juga ada. Nah kalau Iya. dari sini mah nggak ada ya? Nggak ada. Kalau lampor gitu nggak ada. Apa ya lagi? Apa ya? Apalagi? Lagi-lagi teman-teman di belakang kamera gila, ada yang mau ditanyain nggak nih? Kira-kira Ini apa aja nih kamu di dari Banjarnegara kita? di tempatku tuh ada cerita ini. Ada tempat sungai namanya Kali Serayu. Nah, Kali Serayu ini tuh asal muasalnya katanya terbentuknya tuh dari Tuk Bima Lukar. Apa tuh? Jadi kalau di kawasan Dieng itu banyak banget yang bersangkutan paut dengan Pandawa. Pandawa tahu kan? Apa tuh? Pandawa tuh ini Enggak. Bima, Oh. Arjuna, iya Pandawa 5 Iya. itu. Iya. Tahu. Nah, Tuk Bima Lukar. Nah, katanya tuh dulu Bima tuh disuruh bikin sungai. Terus habis itu katanya si Bima tuh buatlah itu. Nah, kenapa dinamain Serayu? Karena pas pembuatan katanya si Bima itu ngelihat anak cantik. Nah, namanya Ayu. bukan, gimana ya? Kali Serayu, bentar. Kalau lupa lagi. Pokoknya lupa deh namanya apa gitu. Pokoknya ada ayu-ayunya, jadi namanya Kali Serayu Iya. gitu. Terus? Nah, itu katanya kalau kita cuci muka di situ kita bisa awet muda gitu Oh, iya. sih bilangnya. Tapi udah pernah nyoba belum? Udah. Tapi kelihatan sih ya. Udah ya. Berapa nih? Emang kelihatannya berapa? Kayak umur 20. Emang iya loh. Emang 30. 20 kurang 3 bulan lah. 21. Oh iya, gitu. lah, Suara aku. Berarti kalau misalnya kita nih dari Jakarta terus pengen ke Dieng tuh banyak tempat yang mesti Iya. harus kudu wajib buat didatengin. Banyak banget dari tadi. Kan aku baru nyebutin berapa tuh? Sumur Jaratunda, Kawah Sikidang, Tuk Bima Lukar tuh sebenarnya ya nggak kawasan wisata sih, cuman ada di pinggir jalan. Kalau kalian pengen datang tuh gampang aja aksesnya. Gitu. Iya. Terus ada apa ya, banyak candi-candi juga ada. Oh iya. Candinya tuh ada Candi Arjuna, ada kok Werkudara lagi. Siapa ya? Ada Candi Arjuna, yang paling hafal Arjuna lagi. Bima gitu-gitu ada. Terus ada apa lagi ya di sana? Kalau misalkan kamu mau jalan aja juga udah bagus sih, karena kan Jalan aja tuh ya. Iya, jalan nggak jalan ngapain. aja. Karena aku pernah itu. Cuma bawa mie aja dari rumah, kita makan aja tuh. Terus kita pulang lagi balik. Itu juga udah sangat seneng ya. Iya, karena kan dingin, lihat pemandangan kanan kiri Iya sih. sebelah Kalau di hijau. sini mah kayak mau kemana ya? Panas iya banget, Mana? panas Udah banget. harus effort banget kalau di Iya. sini. Kesini tuh paling deket Bogor berarti, Bandung. Bogor. Jadi kita kalau misalkan lagi sama temen nyaman dikit Warpat tuh. Eh, Ya kan, ke apa Bogor. tuh Pak Warpat? Warpat gak tahu? Aduh, Nggak. kasih tahu Bintang. Oh, yang ini yang makan mie. Iya, tahu. Iya, yang di pinggir jalan ya. Oh, Warpat. Yang kalau sekali beli itu bisa 50.000 tuh. Sumpah. Sumpah, bisa dari Udah kayak harga kafe. parkirnya, ya Udah kan, kayak harga kafe ya. parkirnya, mie-nya. Cuma sekarang katanya udah digusur karena si tanahnya itu tanah milik pemerintah. Jadi mereka tuh membangunkan usaha tuh kayak tanpa izin gitu. Tapi sekarang katanya ada yang udah ngebangun lagi ya, tetap masih ada atau gimana?
Bebel. Iya, bebel. Ya udah katanya namanya juga masyarakat kan cari iya, duit gitu ya. Ya udahlah ya kan gimana adanya aja. Terus juga kalau misalnya tapi udah pernah ke Bogor? Udah, karena kalau aku dia di IPB, jadi pernah main ke Bogor. Ke IPB-nya doang? Enggak. SD aku pernah ke Bogor juga, Kemana tuh, ke Kak? Taman Safari. Oh, Taman Safari. Iya nggak ya? Iya bener. Terus ke ini enggak? Ke apa namanya? Taman ya? Apa kebun raya Bogor? Belum Belum pernah. pernah. Iya, belum. Lihat ini ya, kijang-kijang ya. Iya, itu Kijang. kijangnya itu ada di Istana Merdeka. Oh, Jadi Istana. dia nggak diluarin. Jadi kita cuma ngeliat mereka dari pagar. Soalnya kan tuh bisa langsung ada Istana Kepresidenan kan di Bener. Bogor. Sekalian lihat kijang, lihat kok Pak Jokowi. Aku mau bilang Pak Jokowi lagi udah ganti presiden ya. Pak Prabowo ya. Pak Prabowo, iya. Gitu. Oke, teman-teman. Dari tadi kita udah dengerin kisah cerita dari gadis desa, Gadis desa. Tadi super banyak banget pengetahuan dari budaya, adat istiadat. Jadi tuh gue merasa kayak ternyata tuh Indonesia beneran luas ya yuk. Ini juga baru satu daerah, kita belum mengupas dari banyaknya daerah-daerah lain di Indonesia yang pastinya kita tuh ternyata punya kaya akan budaya, adat istiadat dan masih banyak lagi. Nah buat teman-teman yang dari Jakarta dari mana boleh ya yuk kita datangin. Ya betul, main ke Dieng. Manda dulu deh Iya. jadi hostnya. Nah, main. ongkosnya tuh nggak ada. Balik pulang sama aku biar Oke, gratis. nanti kita abis ini langsung pulang ya ke Dieng ya. Ayo, siap, Jas. Nggak usah kerja lagi. Jadi terima kasih teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast ini. Sampai ketemu di podcastnya Vokasia episode 3. Dadah. Dadah, 3.